Ini bagaimana pendapat Pak Ketua dengan itu bahwa ada bansernya yang membubarkan pengajian seperti apa? Ah, itu hoax Ah, ini itu. yang perlu disampaikan ke sahabat toleransi. Tidak ada yang membubarkan pengajian, Ya. tapi menyampaikan kepada penceramah supaya tidak memprovokasi masyarakat Nah, dengan pemahaman-pemahaman keislaman yang ekstrim. Rumah Toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rusdi Idrus, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang di sini Kak, di Rumah Toleransi Ansor. Ya, alhamdulillah bisa berkunjung ke sini dan terima kasih juga atas undangannya untuk bisa hadir di sini. Jadi sahabat-sahabat toleransi, perlu kami sampaikan bahwa selama ini beberapa narasumber kita undang itu sendiri. Kebetulan di hadapan kita telah hadir Ketua Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan, sahabat Rusdi Idrus, dan saya pikir ini sangat representatif lah untuk membicarakan tentang seperti apa Gerakan Pemuda Ansor. Sahabat Ketua, setidaknya saya mau tanya lah, seperti apa sih sebenarnya Gerakan Pemuda Ansor di luar sana? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat toleransi untuk yang telah mengundang saya untuk hadir di sini berdiskusi seputar Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Ya, tentu kita bisa banyak membaca dan melihat beberapa literatur terkait Gerakan Pemuda Ansor. Ya, Yang pasti bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini secara struktural adalah organisasi yang merupakan salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. benar, benar. Ya, jadi Gerakan Pemuda Ansor ini sesungguhnya lahir pada tanggal 24 April 1934. Ya, Artinya organisasi ini adalah organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan, iya. sebelum republik ini didirikan. Hmm. Namun demikian, cikal bakalnya sesungguhnya itu dimulai dari salah satu pilar berdirinya dari Nahdlatul Ulama, yakni Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon, itu benar. kebangkitan tanah air yang dari situ lahir yang namanya yang disebut dengan Syubbanul Wathon Ya, atau pemuda tanah air. Nah, inilah yang kemudian bertransformasi lalu melahirkan yang disebut dengan organisasi Ansor Nahdlatul Ulama, yang sebelumnya itu ada namanya Pemuda Nahdlatul Ulama, Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama, kemudian Iya. Pemuda Nahdlatul Ulama, lalu Ansor Nahdlatul Ulama, yang resmi didirikan pada tanggal 24 April 1934 itu. Ya, meskipun nama Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri diresmikan pada sekitar tahun 1949. Ya, benar. Baru resmi namanya Gerakan Pemuda Ansor. Nah, tentu kita tidak bisa meragukan lagi kiprah dari Gerakan Pemuda Ansor ini, baik perjuangan yang dilakukan dalam merebut kemerdekaan atau pra kemerdekaan, lalu pasca kemerdekaan ikut aktif dalam melakukan penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965 itu. nah, gini maksud saya sahabat ketua, ini kan banyak juga sebenarnya sahabat-sahabat toleransi yang masih penasaran ini tentang Ansor. Mereka pikir bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini ya organisasi yang mereka tidak tahu bahwa ini organisasi sudah tua ini. Tetapi pun kalaupun sudah lebih tua daripada negara, tetapi peran-perannya banyak yang belum tahu ini.
sahabat ketua. Jadi sebenarnya antara Ansor dengan NU ini korelasinya seperti apa? Ini yang banyak mungkin yang Ya. perlu dijelaskan juga ke sahabat-sahabat toleransi. Nah, Ansor ini saya katakan tadi adalah organisasi yang merupakan salah satu badan otonom di tubuh Nahdlatul Ulama. Iya. Artinya badan otonom ini adalah organisasi yang punya kewenangan sendiri dalam mengatur dirinya sendiri. Iya. Ya, meskipun tidak bisa dipisahkan dengan NU, tetapi Benar. secara organisasi itu Ngatur dirinya sendiri. bisa mengatur dirinya sendiri, Iya. punya peraturan dasar dan peraturan dasar rumah tangga sendiri, Iya. punya peraturan organisasi sendiri, punya aturan-aturan sendiri. Tetapi tentu beberapa aturan-aturan itu tidak boleh bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, karena ya misalnya korelasinya soal umur Ansor itu diatur di Ya. anggaran dasar dan anggaran Anggaran rumah tangga. tangga Nahdlatul Ulama. Jadi Ansor mengikut ke situ soal umur usia untuk menjadi ketua misalnya. Kalau dulu itu kan 40 tahun. Iya. Nah, sekarang baru-baru ini di Muktamar NU di Lampung Iya. itu diputuskan bahwa usia Ansor itu 45 tahun, sama dengan Fatayat. Oh begitu ya. Ya. Nah, saya tertarik ketua untuk menyampaikan kepada sahabat toleransi setidaknya peran-peran Ansor atau cikal bakal Ansor ini sampai kemudian NU ini berdiri. Itu kan ada yang menyebut Ansor ini malah sahabat-sahabat Ansor lah yang punya guyon lebih tua daripada NU. Itu maksudnya kayak bagaimana itu ketua? Iya, karena menurut informasi bahwa cikal bakal berdirinya Ansor sesungguhnya ya itu tadi dari salah satu pilar berdirinya Nahdlatul Ulama itu, yakni Nahdlatul Wathon. Ya kan? Dari Nahdlatul Wathon itu lahir Subhanul Wathon, Benar. pemuda tanah air. Nah, ini Nahdlatul Wathon ini salah satu pilar berdirinya Nahdlatul Ulama, selain ada yang disebut dengan Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar. Lalu ada yang disebut dengan Taswirul Afkar Ya. atau kebangkitan pemikiran. Nah, 3 komponen penting ini yang menjadi pilar Iya. berdirinya Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, ini berdiri salah satunya, ya kan? Jadi Ansor yang kemudian dari awal cikal bakal kemudian bergabung dengan Nahdlatul Ulama di tahun 1934, kemudian membentuk satu pasukan yang legendaris kemarin itu ada yang disebut dengan Hizbullah. Itu gimana itu ketua? Iya, itu bagian yang tidak terpisahkan dari Ansor yang namanya Banser. Iya. Banser ini adalah Badan Ansor Serbaguna yang merupakan, kalau di ADART, di PDPRT itu, bahwa Banser ini adalah tenaga inti daripada Ansor yang diharapkan mendukung dan mengimplementasikan seluruh program-program gerakan pemuda Ansor. Jadi Banser itu adalah tenaga inti Ansor dan statusnya di Ansor itu sebagai semi otonom. Jadi dia semi otonom di gerakan pemuda Ansor. Artinya semi otonom, dia tidak bisa lepas dari Ansor meskipun dia punya struktur sendiri. Termasuk dalam pemilihan komandan Bansernya itu bukan pemilihan ketua ya? Iya, bukan pemilihan tapi penunjukan oleh ketua lalu diusulkan ke Kasat Kornas untuk ditetapkan, tentu yang memiliki kualifikasi baik dari jenjang kaderisasi maupun pengalaman dalam hal kebanseran itu sendiri. Nah, sahabat toleransi harus tahu bahwa di Banser itu tidaklah serta-merta mereka dipilih oleh anggota Banser, tetapi justru merupakan penunjukan dari
pimpinan gerakan pemuda Ansor ini yang Ya, dan itu adalah ex officio dari satu wakil ketua, Benar, salah benar. satu wakil ketua yang ada di struktur gerakan pemuda Ansor. Jadi makanya semi otonom, tidak bisa terpisahkan meskipun punya struktur sendiri, tapi tidak bisa lepas. Jadi hubungannya sebenarnya kalau Ansor ke Banser itu instruksi, kalau Banser ke Ansor itu koordinasi. Iya. Nah, ini kalau di pasca kemerdekaan ini kan ada satu yang paling melegenda, ada yang disebut dengan resolusi jihad. Ya. Ini peran-peran Ansor di situ kan sangat kelihatan. Bagaimana di situ, Ketua? Perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat. Iya, saya kira peristiwa resolusi jihad ini adalah momentum paling bersejarah dan itu pernah dilupakan oleh bangsa kita. Yang pasti bahwa keterlibatan para santri yang di dalamnya di situ adalah pasukan Hizbullah dan itu adalah Banser. Ya, benar. Tentu inilah yang menjadi kontribusi besar yang harus dikenang oleh bangsa kita. Karena cikal bakal Hari Pahlawan itu sesungguhnya dimulai dari resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari Benar. untuk melakukan perlawanan kepada sekutu yang ingin kembali menjajah bangsa kita, sehingga muncullah resolusi jihad yang membakar semangat para santri untuk melakukan perlawanan kepada para penjajah. Benar. Ki Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan barang siapa yang mengurus NU maka dia adalah santri saya. Ya. Dan siapa yang menjadi santri saya doakan matinya husnul khatimah. Dan ketika mengeluarkan fatwa resolusi jihad bahwa mempertahankan tanah air itu hukumnya fardu ain, maka semua pemuda, semua muslim waktu itu tergerak. Ya. Seandainya tidak ada itu, kemungkinan besar ini tidak ada lagi yang bergerak pada waktu itu karena dan bisa saja kita kembali dijajah oleh sekutu pada waktu itu yang kembali ke tanah air kita untuk menjajah. Negara masih berumur 3 bulan waktu itu, belum masih seumur jagung dan belum memiliki tentara, dan hanya kiai lah yang kemudian mengeluarkan fatwa dan Ansor menangkap fatwa itu. Nah, inilah yang perlu disampaikan juga ke sahabat toleransi. Iya, kalau bukan perintah kiai, coba bayangkan waktu itu belum ada HP, benar. Fasilitas kendaraan juga belum terkoneksi, fasilitas transportasi belum terkoneksi dengan baik. Tetapi ini mampu terkonsolidasi di kalangan pondok pesantren. Kira-kira kalau bukan karena ketaatan dan kepatuhan kepada ulama, adakah orang yang bisa memobilisasi massa dengan semangat yang berkobar untuk melakukan perlawanan itu kalau bukan karena perintah dari para ulama-ulama kita? Benar. Nah, karena itu tentu sejarah ini tidak boleh dilupakan dan itulah tonggak perjuangan besar dari para santri yang tidak bisa dilupakan oleh Republik ini. Nah, karena itu tentu harapan kita kepada para santri bahwa jangan pernah minder menjadi santri, jangan pernah merasa berkecil hati karena kontribusi para santri dalam masa perjuangan kemerdekaan itu sangat besar. Benar. Nah, setelah itu sejarah selesai bahwa kita mampu mempertahankan negara, Ansor kemudian kembali berhadapan-hadapan dengan PKI pada waktu itu. Ya kan? Tapi ini juga terkubur, sahabat ketua. Iya, ini karena penguasa Orde Baru waktu itu tentu ingin mengaburkan sejarah. Benar. Ingin mengaburkan sejarah soal keterlibatan Ansor. Nanti tentu setelah proses yang cukup panjang akhirnya terkuak semua pasca reformasi dan alhamdulillah hari ini banyak yang sudah paham terkait dengan
perjuangan-perjuangan yang pernah tentu dilakukan dulu. Ya kalau kita diskusi-diskusi dengan orang-orang tua Ya. yang pernah terlibat di Ansor Banser dulu, itu mereka akan menyampaikan secara sangat bersemangat bagaimana heroisme Benar. perjuangan Ansor dulu ketika penumpasan G30 SPKI. Tapi di dalam film-film itu yang diangkat dari lubang buaya hanya jenderal-jenderal. Padahal puluhan pemuda-pemuda Ansor di situ terkubur di lubang buaya. Ya. Ini yang tidak disampaikan dalam film-film Ya, tapi kan nanti propaganda. kan sejarah lah yang akan membuktikan. Nah, hari ini ada tantangan besar gitu, bahwa katanya Ansor ini salah satu tantangannya adalah Ansor ini ada yang berpendapat anti sesama Islam. Ini bagaimana pendapat Pak Ketua dengan itu, bahwa ada bansernya yang membubarkan pengajian seperti apa? Itu hoax. Ini yang perlu disampaikan ke sahabat toleransi. Tidak ada yang membubarkan pengajian, Ya. tapi menyampaikan kepada penceramah supaya tidak memprovokasi masyarakat Nah, dengan pemahaman-pemahaman keislaman yang ekstrim. benar. Apalagi sampai memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintahan yang sah. Ini kan, Ya, benar. ini kan tidak bagus lah. Berkedok dengan atas nama agama, lalu isinya adalah provokasi-provokasi yang merugikan bangsa kita sendiri. Saya tahu persis bahwa yang kemarin diklaim bahwa kita melakukan pembubaran pengajian, padahal yang diinginkan adalah memastikan bahwa mereka tidak. Ya. Orang saja yang memframing, orang memframing seolah-olah dibubarkan, padahal tidak. Ya, hanya diminta sepakat untuk tidak melakukan provokasi-provokasi, tetapi ya framingnya dianggap membubarkan, padahal tidak. Jadi bohong itu kalau anti dengan sesama Islam. Ya nggak mungkin lah kita ini Islam sendiri. Nah, ini kan. Cuma ya harus diketahui bersama bahwa tugas Ansor dan Banser itu kan hanya dua. Iya. Bagaimana mengawal ulama lewat ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Iya. Dan yang kedua adalah memastikan supaya NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Iya. tetap berdiri tegak. Iya, benar. Jadi kalau sudah persoalan bangsa yang mau dirongrong, ya tentu disitulah tugas dan peran Ansor Banser ini untuk menunjukkan ya kita harus lawan. Benar. Artinya perbedaan pemahaman biasa lah. Ya, perbedaan pemahaman biasa. Kalau berbeda soal ini kunut atau tidak, taruh di 20 itu ya biasa saja. Benar. Biasa saja. Tapi kalau sudah menyangkut soal keutuhan bangsa, maka tentu disitulah benar. peran dan tanggung jawab Ansor untuk menjaga negara ini agar tetap utuh, tetap tegak berdiri dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sahabat toleransi harus tahu bahwa sesungguhnya kita ini tidak mempersoalkan bahwa ada perbedaan-perbedaan pemahaman. Hanya saja ketika mereka sudah mulai memprovokasi atas nama agama untuk menentang atau ini kan. Ya, yang penting janganlah suka mengkafir-kafirkan. Benar, mengkafirkan kita juga. Iya, mengkafirkan maulid, mengkafirkan ini, membid'ahkan ini itu. Ya enggak usah. Ya kalau enggak mau maulid ya silakan saja, tapi ya mengkafirkan orang. Benar. Kan itu saja sebenarnya aturan mainnya. Ketersinggungan kita sebenarnya bukan karena kita yang dikafirkan, tapi otomatis ulama kita juga ikut. Iya, makanya disitulah tanggung jawab kita untuk menjaga apa yang diwariskan oleh para ulama itu. Ya kalau mereka mau jalan dengan pemahamannya sendiri silakan saja. Iya. Yang penting jangan mengkafirkan kita. Kan itu problemnya di situ sedikit-sedikit kopar kafir. Nah, ini terakhir
Ketua, kita sudah melewati berbagai tantangan zaman. Nah sekarang dinamika politik, bagaimana Ansor dengan dinamika politik hari ini? Ya, soal dinamika politik, tentu ya kalau kita melihat sejarah ya, Ya, saya pernah membaca bahwa ketika NU menjadi partai politik ya benar. waktu itu, yang menjadi gerbong bergerak untuk meraup suara salah satunya adalah Ansor. Ya, ya, ya. Ya, jadi tentu pernah dalam konteks politik praktis NU pernah menjadi partai. NU pernah menjadi partai Ya. dan Ansor salah satu komponen penting di dalamnya untuk bagaimana menggait suara. Iya, iya. Tapi itu nah setelah NU kembali ke Hitah dan Ansor hari ini juga sebagai organisasi kepemudaan yang berbasis keislaman, ya tentu dalam hal politik ya kita juga tidak boleh abai dengan politik karena kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dipisahkan dengan politik. Iya, Jadi benar. cuma memang secara jamiah, Iya, secara organisasi, baik NU setelah kembali ke Hitah 1926 iya, tidak lagi menjadi partai politik, secara jamiah, iya. secara struktur itu tidak boleh memang melakukan dukung-mendukung lah secara jamiah. Secara jamiah. Tetapi dalam hal kader-kader gerakan pemuda Ansor, Iya, ya tentu kita tidak bisa abai dengan urusan politik karena itu tadi urusan sosial kemasyarakatan karena memang ruang lingkup kita iya. Benar. di masalah-masalah sosial kemasyarakatan itu tidak bisa dipisahkan dengan politik Iya. karena pengambilan kebijakan, penentuan keputusan itu banyak melalui proses politik sehingga kader-kader Ansor tidak boleh abai lah dengan hal-hal politik, harus melek politik lah. Iya, benar. Nah makanya di Ansor memang ya terus terang mulai di pimpinan pusat, wilayah dan cabang kader-kader Ansor ya tersebar di beberapa partai. Iya, 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 iya. Banyak politisinya juga. Iya ada politisinya, Ada pengusahanya. ada pengusahanya, ada pemikirnya, ada Ada kiai-kiai mudanya. Kiai mudanya. Nah, memang komponen-komponen ini ya penting sebenarnya karena ya kalau kembali ke itu tadi pilar berdirinya NU tentu Nahdlatul Tujar, pengusaha itu yang tidak boleh lepas dari Iya, iya, iya. NU itu sendiri. Kemudian para politisi, birokrasi menurut saya itu memang diwakili dari Nahdlatul Watan itu. Nahdlatul Watan, benar. Tapi tentu politik yang kita mainkan adalah politik kebangsaan. Iya, iya, iya. Tapi iya. kalau ada kader-kader kita, kader-kader gerakan pemuda Ansor yang mau berkiprah di jalur politik praktis, ya tentu kita harus support. Benar. Jadi Kita harus dukung. politik kita politik kebangsaan ya. Ya. Nah karena itu ya 2024 ke depan ya bagi kader-kader gerakan pemuda Ansor yang mau berkiprah di situ ya kita fasilitasi. Siap, siap. Ya dan kita akan support dengan cara-cara yang elegan. Ya tentu tidak secara organisasi karena organisasi kan Iya, tidak boleh, benar. tidak boleh. Benar. Tetapi secara apa namanya kader-kader kita mau berkiprah di situ ya tentu ya harus kita siapkan dan harus kita dukung lah kalau ada kader-kader. Nah itu juga salah satu dari distribusi kader. Iya, iya. Memang penting lah ketua karena masuk di ranah-ranah politik kader-kader kita artinya perjuangan awal kita sebagai dalam politik kemanusiaan itu mereka bisa bawa ke dalam politik praktis. Dan bangsa ini kan selalu dominan ditentukan oleh ya banyak proses-proses politik kan. Jadi kalau
sekali lagi kalau ada kader kita mau berkiprah di situ ya tentu kita harus support, kita harus dukung, kita harus carikan jalur bagaimana supaya bisa sukses lah Iya, di iya. situ. Terakhir Ketua, pesan buat Ya. sahabat-sahabat Ansor, sahabat toleransi. Ya, saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Ketua Umum kita, Haji Yakut Khalil Qomas pernah berpesan, tidak perlulah kalian bermimpi, beriming-iming untuk menjadi seorang pemimpin. Yang terpenting hari ini yang harus kalian lakukan adalah siapkan diri kalian ketika saatnya diminta untuk memimpin. Di situ kalian harus siap untuk mengambil alih kepemimpinan itu. Sahabat Rusdi Idrus, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.